Laura is not busy. Laura tidak sibuk. Sekarang silakan Anda membacanya. Laura is not busy. Untuk menyebutkan Laura kembali dalam aktivitas atau kondisi yang berbeda, kita ganti dengan kata ganti orang, yaitu she is diligent. She adalah kata ganti. Apa artinya diligent? Rajin. Rajin. Ya. Iya. Rajin. Diligent itu rajin, ya. Tulis Laura rajin. Laura rajin. Nah, tulis Inggrisnya Laura is diligent. Laura is diligent. Ya, Laura is diligent. Terus, nah nanti dicek ya, rajin di kamus, diligent tulisannya udah betul belum? Kalau salah dicoret diganti. Rajin. Sehingga kalau rajin ya, diligent. Ya, sekarang kalau ingin mengatakan Laura tidak rajin, menjadi tinggal nambahin not. Laura apa? Tidak rajin. Laura not diligent. Kalau mau lengkap, Laura is not diligent. Gitu ya. Sekarang pertanyaan, apakah Laura rajin? Ayo, boleh dengan 3 kemungkinan. Silakan boleh Laura not diligent, atau Laura is not diligent, atau is Laura not diligent. Is Laura not diligent. Silakan. Di untuk Laura, yang artinya adalah dia. She is diligent. Dia rajin. Dalam bahasa Inggris, ketika menyebutkan berulang kali tentang Laura, akan diganti dengan kata ganti she, yang artinya dia. Tidak kembali menyebutkan nama Laura berulang-ulang. Gantilah dengan kata ganti orang. Untuk orang perempuan yang jumlahnya 1, digunakan kata ganti she artinya yang artinya dia. Dia seorang perempuan. Ya Allah, semoga ada orang baik yang melihat video ini. Berikanlah orang baik ini kesehatan, kelancaran rezeki, dan Kemudian Anda melihat ada kata diligent yang artinya rajin, juga sama dengan busy, adalah sama-sama kata sifat, sehingga memerlukan to be is di situ, walaupun tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris diperlukan sebagai kata kerja. Silakan sekarang Anda belajar mengucapkan. She is diligent. Ulangi, she is diligent. Kalimat nomor 2, Susan tinggi. Susan adalah nama orang. Tinggi, bahasa Inggrisnya tall. Tall, you know. Lalu Susan tinggi, bahasa Inggrisnya Susan is Apa? tall. Susan is tall, sama seperti tadi, ayah tinggi. Father is tall. Susan tinggi, Susan is tall, gitu ya. Kalimat ini menggunakan is yang namanya to dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya, Susan tinggi. Jadi, seperti contoh kalimat nomor 1 tadi, bahwa is itu tidak memiliki arti dalam bahasa Indonesia. Is itu ditambahkan pada kalimat karena kalimat itu tidak memiliki kata kerja. Susan adalah orang yang disebut dengan benda, kemudian tall adalah kata sifat, sehingga to be sebagai kata kerja dalam kalimat itu yang tidak memiliki arti. Ya, jadi Silakan sekarang Anda berlatih. dalam bahasa Inggris
itu selalu ada kata kerja. Contohnya apa? Makan, minum, tidur, mengambil, menulis, mencuri. Tapi karena di sini tidak ada yang diambil, misalnya mengambil kan buku, mencuri buku, mencuri uang. Ini kan cuma tinggi kan, jadi tidak memerlukan kata kerja kan. Apalagi tadi tinggi, berat, kurus, apalagi kuat, ya kan. Kemudian bagus, ya, dan sebagainya. Maka dibutuhkan is, gitu ya. Jadi setiap kalimat yang tidak ada kata kerja seperti makan, minum, tidur, cukup dengan is saja. Contohnya dia tinggi, Susan tinggi, ayah miskin misalnya, gitu ya. Ayah kaya, gitu ya. Maka cukup dengan is. Tapi kalau nanti kata kerja kan seperti apa? Belajar apa? Study, ya kan? Nah, itu beda. Jadi pokoknya yang tidak ada kata kerja cukup dengan is. Dia mengucapkan untuk kalimat ini, Susan is tall. Setelah Anda bisa membaca dengan benar, berikut Anda akan belajar membuat kalimat tanya. Apakah Susan tinggi? Ya, kira-kira gimana? Ya, apakah Susan tinggi? Kamu ucapkan aja dengan 3 kemungkinan tadi. Pertama, tanpa buat dibalik tapi ucapannya bertanya. Coba, apakah Susan tinggi? Coba. Tinggi tadi apa? Tall. Coba, apakah Susan tinggi? Coba. Sebisanya. Boleh pakai bahasa seperti biasa tapi hanya ucapannya bertanya. Coba. Apakah Susan tinggi? Susan tall, gitu aja. Ulangi. Susan tall. Nah, itu pilihan kedua. Susan is tall. Ulangi. Ya, pilihan ketiga. Is Susan tall. Nah, ketika kamu nanya apakah Susan tinggi, yang ingat yang mana? Coba sekarang, apakah Susan tinggi? Coba yang ingat yang mana? Kamu yang ingat yang mana? Nah, gitu. Itu bagus ya. Tapi ketika lupa is, sudah aja. Susan is tall, ya, maksudnya tidak dibalik. Atau tanpa is, Susan tall, sudah aja ya. Jadi ada 3 kemungkinan yang kamu ingat. Supaya apa? Supaya cepat, tidak usah mikir lama-lama, gitu ya. Langsung aja. Susan tall, Susan kaya, Susan rich ya, tulis Susan kaya, Susan kaya. Terus bawahnya, apakah Susan kaya? Nah, terus di sana, yang Susan kaya apa kira-kira? Sebisanya aja. Susan kaya bahasa Inggrisnya apa? Pokoknya kaya itu rich. Nah, nulisnya sebisanya. Silakan ditulis Susan kaya. Susan itu Susan, kaya itu rich. Rich. Nanti itu yang penting kamu tulis ucapannya rich. Terus sekarang yang apakah Susan kaya? Nah, kira-kira gimana? Yang kamu ingat aja. Ya, tulis. Kalau ingat bisa bagus. Is Susan rich, tulis. Is Susan rich, kemudian tanda tanya. Itu yang lebih bagus. Maksudnya sesuai dengan tata bahasa. Tulis is Susan rich, tanda tanya. Yang apakah Susan kaya? Sesuai garisnya, sesuai lurus dengan Indonesianya. Gitu ya. Is Susan rich? Ya. Terus kamu tanya saya, kamu bahagia? Coba kira-kira. Kamu bahagia? Ya, atau ya kira-kira apa? Ya, kira-kira tulis dulu, kamu bahagia? Kira-kira bahagia itu apa bahasa Inggrisnya?
happy. Coba ditulis, sebelum ditulis ngomong dulu sama saya. Ngomong dulu. Kamu bahagia, coba. Ya, boleh tulis you happy. You happy. Tapi dikasih tanda tanya. Ya, karena itu pertanyaan. Terus bawahnya lagi yang lebih lengkap, you are happy, tanda tanya. You are happy, tanda tanya. Ya. Terus bawahnya lagi, bawahnya lagi apa kira-kira yang lebih lengkap? Are you happy? Gitu. Kenapa are bukan is? Itu hanya karena kalau you pasangannya are gitu aja ya. Kalau she pasangannya is. Tulis are you happy. Nah, ketika kamu mau nanya kamu bahagia, tinggal mana yang kamu ingat. Ya. Coba lagi tanya sama Pak Zen, kamu bahagia? Coba yang ingat mana? Ya gitu. Kalau ingat lagi, are you happy? Ya, oh betul semua. Misalnya kamu tanya, you happy? Yes. Terus, you are happy? Yes. Kemudian, are you happy? Yes. Pokoknya yang ingat yang mana, gitu ya. Tidak usah susah-susah. Sebab kalau kamu mikir are apa is ya? Is you happy atau are you happy? Nah, malah nanti nggak jadi ngomong, nggak jadi nulis. Begitu juga ketika ada orang ngomong nggak cepat paham. Tapi kalau misalnya kebetulan yang orang ngomong sama kamu cuma bilang you happy, juga kamu paham. Yes. Kebetulan yang ngomong sama kamu juga ngomongnya you are happy, ya kamu bilang yes. Nah, kebetulan dia lebih pintar lagi karena dia mungkin ingat rumusnya ya. Are you happy? Ya, jadi gitu. Jadi ini berguna untuk kamu ngomong supaya nggak lama-lama mikir. Begitu juga kalau ada orang yang bisanya gitu, kamu paham. Meskipun misalnya ya, ini pasien nggak bisa bahasa Inggris, tanya kamu, you happy? Jawabnya yes. Ya. Kemudian pasien bisanya tidak membalik, tapi hanya dengan nada bertanya, you are happy? Yes. Ya. Sekarang pasien lebih pintar lagi. Misalnya ya yang ngajak bicara kamu, bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Are you happy? Yes. Ya. Sekarang ulangi lagi. You happy? Yes. You are happy? Yes. Are you happy? Yes. Jadi begitu. Jadi yang pokok ucapannya, nadanya nada bertanya. Tapi kalau memang bukan bertanya ya biasa. You are happy. He is happy. My father is happy. My mother is happy. My uncle is happy. My teacher is happy. My friend is happy. Gitu ya. Nah, sekarang kamu tanya sama temanmu. Boleh yang kamu ingat apa? Bahkan kamu tidak tahu kata sedih. Kamu mau tanya temanmu. Kamu sedih? Coba. Bahasa Inggrisnya sedih apa? Nggak tahu kan? Sad. Ya, berarti sekarang silakan yang kamu ingat apa? Tanya sama Pak Zen. Kamu sedih? Coba. Ya, gitu aja. Terus yang kedua, you are sad, what? You are sad gitu. Yang ketiga, are you sad? Nah, gitu. Jadi begitu kamu sering latihan gitu, nanti yang kamu ingat yang mana, itulah yang kamu ucapkan. Sehingga apa? Nggak usah mikir lama, langsung aja. You sad? Nah, yeah, oh no, I'm not sad. You are sad? Itu juga pasien paham. Oh yes, I'm sad. Are you sad? Oh yes, I'm sad. Gitu ya. Pokoknya yang kamu ingat yang mana. Jadi ternyata kalimat yang biasa bisa dijadikan bertanya, asal usahakan nadanya ya, nadanya nada bertanya. Ini tadi bisa juga benda ya, benda. Coba yang lainnya. Sebentar. Kembali kepada kalimat positifnya, Susan is tall. Susan tinggi. Sekarang membuat kalimat tanya dengan meletakkan is di depan kalimat. Is Susan tall? Itu sudah memiliki arti apakah Susan tinggi, dengan memindahkan posisi is ke depan kalimat untuk membentuk kalimat tanya. Sekarang silakan Anda untuk belajar mengucapkannya. Is Susan tall? Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan salam semangat untuk kita semua. Perangkat ajar
Berikutnya, belajar membuat kalimat negatif yang menyatakan tidak. Susan tidak malas. Iya, malas apa kira-kira? Kita kembali kepada kalimat yang tadi. Susan is tall. Lazy. Perhatikan susunan kata-katanya. Susan is dan tall. Membuat kalimat negatif, tambahkanlah not pada is, sehingga menjadi Susan is not lazy. Ya. Susan tidak Tulis malas. di situ, Susan tidak malas. Berikut. Susan tidak malas. Coba tulis. Terus diinggriskan, ditulis di sebelah kanan. Lazy. Nah, nulisnya sebisanya. Yang penting ucapannya lazy. Nah, kamu kira-kira tulisannya. Kalau bisa ya bagus. Kalau ragu-ragu, cek di kamus. Ya. Cuma tinggal kadang disingkat ya. Is not itu bisa disingkat dengan isn't ya. Itu bisa disingkat isn't. Dengarkan. Ini adalah contoh bagaimana menggunakan is not yang bisa disingkat menjadi isn't. Ya gitu ya. Artinya sama. Isn't. Cara menuliskannya Itu berbeda. orang Inggris supaya cepat. Susan Jadi is bukan not is not lazy. tapi isn't. Atau Ini. Susan isn't lazy. Gitu ya. Itu cara mengatakan bentuk negatif dengan cara menyingkat is dengan not menjadi isn't. Sekarang silakan Anda mengucapkannya. Mulai dari kalimat nomor 2. Susan is not lazy. Ya, oke ya, cukup ya.